Air, sumber kehidupan. Unsur yang tampak sederhana, namun mengandung hikmah mendalam. Bagi Ibnu Sina, tokoh besar dalam dunia kedokteran dan filsafat, air bukan hanya zat yang menghilangkan dahaga. Lebih dari itu, air adalah penopang utama kesehatan manusia, pembersih jiwa, dan pemurni tubuh. Dalam kitab agungnya, Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menekankan pentingnya air bersih dalam menjaga keseimbangan tubuh. Ia meyakini bahwa tubuh manusia terdiri dari 4 elemen: air, tanah, api, dan udara. Dan dari keempat unsur itu, air adalah yang paling dominan, paling lekat dengan fungsi kehidupan. Air, menurutnya, memiliki sifat menyejukkan, melembabkan, dan menyeimbangkan panas tubuh. Ia mengajarkan bahwa minum air dalam jumlah cukup setiap hari adalah bentuk penghormatan terhadap tubuh sendiri. Bukan karena haus semata, tapi karena tubuh membutuhkan cairan untuk menjaga harmoni dalam sistem metabolisme. Ibnu Sina juga menekankan bahwa air yang diminum harus bersih dan sehat. Ia menilai air yang keruh atau tercemar dapat menjadi sumber penyakit. Bahkan dalam masa hidupnya, jauh sebelum ada laboratorium canggih, ia telah memperingatkan bahwa air yang stagnan atau terlalu lama diam dapat menjadi sarang penyakit. Maka ia menganjurkan untuk mengambil air dari mata air yang mengalir atau sumur yang dijaga kebersihannya. Lebih dari itu, Ibnu Sina menulis bahwa air bukan hanya untuk diminum. Mandi secara teratur, mencuci tangan, menjaga kebersihan tubuh, semuanya adalah praktik yang menurutnya dapat mencegah banyak penyakit. Kebersihan, dalam pandangannya, bukan hanya keutamaan spiritual, tapi juga kebutuhan medis. Ia memadukan sains dan spiritualitas dengan harmonis. Mandi di pagi hari bukan hanya menyegarkan, tapi juga membantu melancarkan peredaran darah. Membasuh wajah bukan hanya tradisi, tapi juga metode untuk menjaga agar pori-pori tetap bersih dan tidak tersumbat. Bahkan ia menganggap bahwa mencuci kaki sebelum tidur membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mendukung kualitas tidur yang baik. Pandangan Ibnu Sina jauh mendahului zamannya. Di saat banyak masyarakat belum memahami konsep sanitasi, ia telah memberikan fondasi pemikiran bahwa kesehatan tidak bisa dilepaskan dari kebersihan, dan kebersihan sangat tergantung pada air. Air juga menjadi simbol dalam ajaran-ajarannya. Ia menulis bahwa manusia yang sehat harus seperti air, jernih, tenang, namun kuat mengalir. Air bisa membelah batu, bukan karena keras, tapi karena konsistensinya. Demikian pula manusia. Kesehatan dicapai bukan dalam sekejap, tapi lewat kebiasaan yang terus dijaga, hari demi hari. Ibnu Sina percaya bahwa makanan yang baik harus diimbangi dengan air yang baik. Tidak cukup memperhatikan gizi, tapi juga harus memperhatikan cairan yang masuk ke tubuh. Ia menasihatkan untuk minum sebelum merasa haus, bukan setelahnya. Karena rasa haus menandakan bahwa tubuh sudah kekurangan cairan. Ia juga menekankan bahwa suhu air memiliki pengaruh terhadap tubuh. Air dingin bisa menyegarkan, namun dalam jumlah berlebihan dan pada waktu yang salah, bisa melemahkan sistem pencernaan. Sebaliknya, air hangat bisa membantu melancarkan pencernaan dan mengendurkan ketegangan otot. Dalam kehidupan kita saat ini, ketika minuman bersoda dan kopi mendominasi, pandangan Ibnu Sina adalah pengingat bahwa air adalah pilihan terbaik. Minuman alami yang disediakan oleh alam, tidak membutuhkan pemanis tambahan, tidak ada zat buatan, hanya kemurnian. Dan dari kemurnian itulah kesehatan lahir. Ibnu Sina menyarankan agar setiap orang memperhatikan waktu minum. Jangan minum saat emosi sedang memuncak, jangan pula setelah makan besar. Karena tubuh sedang dalam proses mencerna, dan penambahan air berlebihan dapat mengganggu fungsi lambung. Ia menganjurkan minum sedikit demi sedikit, namun rutin, seperti tetesan air yang menyejukkan gurun yang panas. Ia juga menulis tentang pentingnya air dalam proses penyembuhan. Dalam berbagai terapi pengobatan yang ia anjurkan, air digunakan untuk kompres, mandi uap, hingga untuk terapi relaksasi. Ia percaya bahwa air memiliki daya penyembuh yang alami.
Bahkan, keberadaan air saja bisa menenangkan jiwa. Suara aliran sungai, gemericik hujan, atau embun pagi hari adalah penyembuh yang tidak terlihat. Dalam menghadapi penyakit, Ibnu Sina tidak hanya memberikan ramuan atau resep. Ia juga memberikan gaya hidup. Dan salah satu fondasinya adalah mengelola konsumsi air. Ia melihat air sebagai teman bagi setiap proses penyembuhan. Sebuah perantara alami yang membawa kebaikan ke seluruh bagian tubuh. Ketika seseorang jatuh sakit, ia menyarankan untuk memberikan air dalam takaran yang sesuai, untuk membantu tubuh mengeluarkan racun dan mempercepat pemulihan. Ia juga mencatat bahwa orang yang rutin minum air dengan cukup akan memiliki kulit yang lebih segar, mata yang cerah, dan daya tahan tubuh yang lebih baik. Ibnu Sina hidup di masa ketika ilmu kedokteran masih sangat dipengaruhi oleh mitos dan tradisi. Namun ia memadukan logika, pengamatan, dan spiritualitas dalam satu gagasan besar, bahwa kesehatan adalah amanah, dan air adalah kunci untuk menjaganya. Ia bukan sekadar tabib. Ia adalah guru kehidupan. Ia tidak hanya menyembuhkan penyakit, tapi juga mengajarkan cara untuk hidup lebih baik, lebih bersih, lebih seimbang. Air adalah pelajaran kesederhanaan. Dan dari kesederhanaan itulah muncul kekuatan yang luar biasa. Ibnu Sina mengajarkan bahwa yang tampak sederhana, seperti air, justru adalah yang paling penting. Ia mengingatkan bahwa manusia yang bijak tidak meremehkan yang kecil, karena dari yang kecil itulah hidup dipelihara. Dalam setiap tegukan air, terdapat harapan. Dalam setiap tetesnya, ada kehidupan. Dan Ibnu Sina, dengan segala ilmunya, memandu kita untuk kembali menghargai anugerah itu. Mari kita renungkan. Sudahkah kita cukup bersyukur atas air yang kita minum? Sudahkah kita menjaga tubuh kita dengan memberinya cukup cairan? Sudahkah kita mengikuti nasihat para bijak seperti Ibnu Sina, yang telah menunjukkan bahwa kesehatan bukan soal obat, tapi soal pilihan sehari-hari? Maka, ketika kita merasa lelah, mungkin tubuh kita hanya butuh air. Ketika kita mudah tersinggung, mungkin itu tanda dehidrasi. Ketika pikiran terasa kusut, mungkin kita perlu menjernihkan bukan hanya hati, tapi juga tubuh, dengan air. Air dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Dan pandangan Ibnu Sina tetap relevan hingga hari ini. Di tengah modernisasi dan teknologi, kita masih membutuhkan prinsip-prinsip dasar yang telah beliau ajarkan berabad-abad lalu. Air adalah teman setia kita. Jangan abaikan dia. Dengarkan tubuhmu. Hargai yang sederhana. Dan mulai dari hari ini, minumlah air dengan penuh kesadaran. Karena dengan begitu, kita tidak hanya menjaga tubuh, tetapi juga menghormati warisan pengetahuan yang agung dari seorang ilmuwan besar yang hidupnya didedikasikan untuk kesehatan umat manusia. Dalam kehidupannya, Ibnu Sina juga memperhatikan keterkaitan antara kesehatan fisik dan kondisi psikologis. Ia percaya bahwa ketenangan jiwa berperan besar dalam mendukung sistem imun tubuh. Dan di antara elemen yang paling mampu menghadirkan ketenangan itu, air menempati posisi teratas. Mengapa? Karena air mengandung keseimbangan. Ia tidak melawan, namun tidak pula pasrah. Ia mengikuti bentuk wadahnya, namun tetap menjaga identitasnya. Sifat inilah yang menurut Ibnu Sina perlu ditiru manusia agar bisa hidup sehat secara lahir dan batin. Ketika seseorang gelisah, Ibnu Sina menganjurkan untuk berwudhu atau mandi air hangat. Ia meyakini bahwa air mampu menenangkan sistem saraf, membantu menurunkan tekanan darah, dan memberikan ruang untuk jiwa kembali stabil. Hal ini sejalan dengan ajaran berbagai agama dan tradisi spiritual yang menjadikan air sebagai media penyucian diri. Bahkan dalam rutinitas hariannya, Ibnu Sina selalu memperhatikan kualitas air yang ia konsumsi. Ia mencatat bahwa air yang terlalu keras atau mengandung mineral tinggi dapat membebani ginjal dan pencernaan. Karena itu, ia lebih memilih air yang ringan, jernih, dan bersumber dari aliran alami. Ia bahkan melakukan penyaringan sederhana untuk memastikan bahwa air bebas dari kotoran atau zat berbahaya. Ia menyadari bahwa tubuh manusia seperti taman, dan air adalah hujan yang menyuburkannya.
Tanpa air yang cukup, taman akan layu. Demikian pula manusia. Kekurangan cairan akan menyebabkan lemah, lesu, dan sistem tubuh menjadi tidak stabil. Itulah sebabnya ia menjadikan air sebagai bagian inti dari terapi kesehatan. Ibnu Sina juga mengkaji efek air terhadap otak. Ia menyimpulkan bahwa dehidrasi dapat memengaruhi konsentrasi, daya ingat, dan kestabilan emosi. Ia menekankan pentingnya menjaga hidrasi, terutama bagi pelajar dan pekerja ilmu. Dalam catatannya, otak yang cukup terhidrasi akan lebih mudah memahami ilmu dan menyimpan informasi dengan lebih baik. Dan menariknya, Ibnu Sina juga menyinggung peran air dalam membentuk kebiasaan baik. Ia menyarankan untuk minum air setiap bangun tidur, sebagai awal hari yang sehat. Menurutnya, air di pagi hari membantu mengaktifkan organ dalam, membersihkan sisa metabolisme malam, dan menyiapkan tubuh untuk beraktivitas. Di malam hari, sebelum tidur, ia menyarankan minum sedikit air hangat untuk membantu tubuh beristirahat. Kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang membuat kehidupan menjadi lebih tertata dan sehat. Bukan karena rumit, tapi karena dilakukan dengan kesadaran dan konsistensi. Dalam dunia medis modern, banyak hasil riset yang membenarkan pandangan Ibnu Sina. Ilmuwan masa kini menyatakan bahwa air berperan penting dalam sistem sirkulasi darah, pencernaan, pengaturan suhu tubuh, hingga detoksifikasi. Padahal, Ibnu Sina telah menuliskan semua itu ratusan tahun yang lalu, hanya bermodalkan observasi mendalam dan intuisi ilmiah. Ketika ia menulis bahwa air membantu mengeluarkan zat sisa dari tubuh, ia belum mengenal istilah ginjal dan fungsi ekskresi seperti yang kita pelajari hari ini. Namun pemahamannya sudah selaras dengan prinsip medis modern. Ia benar-benar menjadi jembatan antara pengobatan tradisional dan ilmu kedokteran ilmiah. Ibnu Sina juga memahami bahwa tidak semua air memiliki dampak yang sama. Ia membedakan air hujan, air sumur, air sungai, dan air yang dimasak. Menurutnya, air yang telah dimasak akan lebih aman untuk dikonsumsi karena bebas dari mikroba dan unsur jahat yang tersembunyi. Ia bahkan menyarankan pemanasan air sebagai bentuk pencegahan penyakit, jauh sebelum masyarakat mengenal konsep sterilisasi. Dalam pandangan Ibnu Sina, menjaga kesehatan bukanlah tugas dokter semata, tapi tanggung jawab setiap individu. Ia mendorong setiap orang untuk memahami tubuhnya sendiri, mengenali kebutuhannya, dan memberikan perhatian terhadap apa yang dikonsumsi. Dan air, sekali lagi, adalah elemen pertama yang harus diprioritaskan. Ia pun tidak hanya berbicara tentang tubuh manusia, tapi juga tentang harmoni dengan alam. Air adalah bagian dari alam yang paling bersahabat dengan manusia. Maka siapa yang menjaga air, sejatinya ia menjaga kehidupan. Ibnu Sina mengajak manusia untuk tidak mencemari air, tidak membuang limbah sembarangan, dan tidak mengambil air berlebihan dari alam. Ia percaya bahwa kerusakan air adalah awal dari kerusakan kesehatan. Dalam sebuah kutipan yang dikaitkan dengan ajarannya, disebutkan bahwa air yang kau cemari hari ini, mungkin akan menjadi air yang kau butuhkan esok hari. Sebuah peringatan yang relevan dengan kondisi lingkungan kita hari ini, saat pencemaran air menjadi salah satu masalah global. Air bukan hanya zat cair. Ia adalah penghubung antara tubuh, jiwa, dan alam. Ibnu Sina menunjukkan bahwa dengan memahami air, kita sedang memahami kehidupan itu sendiri. Dalam perjalanan panjang manusia menuju pemahaman tentang kesehatan, ajaran Ibnu Sina tetap menjadi mercusuar. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita sering melupakan hal-hal mendasar. Kita mengejar suplemen, vitamin, dan metode pengobatan mahal, padahal tubuh kita hanya meminta satu, air yang cukup, bersih, dan berkualitas. Ibnu Sina tidak hanya memberi kita pengetahuan, tapi juga hikmah. Ia menyatukan antara ilmu dan kearifan. Ia melihat air tidak hanya dengan mata dokter, tapi juga dengan mata seorang filsuf. Air adalah pelajaran tentang kehidupan yang tenang namun penuh daya, lembut namun penuh kekuatan, mengalir namun mampu membentuk jalan. Jika kita ingin hidup sehat, mari kembali ke ajaran yang mendasar. Mulailah hari dengan air.
Hargai setiap teguknya. Rasakan manfaatnya. Karena dalam setiap tetes air, ada warisan ilmu yang agung. Ada pesan dari masa lalu yang tetap hidup hingga hari ini. Pesan dari Ibnu Sina, sang tabib besar, yang mengajarkan bahwa rahasia kesehatan terbesar terkadang terletak pada hal paling sederhana. Dan saat kita menutup hari, biarlah air menjadi pengantar tidur kita. Biarlah ia membersihkan tubuh dari penat, dan menyegarkan jiwa untuk menyambut esok. Karena tubuh yang cukup air, adalah tubuh yang siap untuk hidup lebih baik. Air, bagi Ibnu Sina, juga menjadi simbol dari keseimbangan dalam hidup. Ia tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Ia tidak keras, tapi juga tidak lemah. Dalam ajarannya, keseimbangan atau mizan adalah kunci dari segala kesehatan. Air mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam hal apapun. Minum air pun harus sesuai kebutuhan. Terlalu sedikit menyebabkan dehidrasi, namun terlalu banyak bisa membebani tubuh. Pandangan ini sangat dalam, bahkan relevan dalam konteks gaya hidup masa kini. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat, serba instan, dan seringkali melupakan ritme alami tubuh kita. Kita lebih sering mengonsumsi kopi, teh, soda, atau minuman manis lainnya, namun lupa pada kebutuhan paling hakiki, air. Padahal, tubuh kita terbentuk dari lebih dari 60% air. Setiap sel, setiap jaringan, setiap organ, semua membutuhkan air untuk bekerja optimal. Ibnu Sina menekankan bahwa air yang baik bukan hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga menenteramkan pikiran. Ia menyarankan orang-orang yang diliputi stres atau kemarahan untuk berinteraksi dengan air, entah dengan mencuci wajah, berwudhu, atau sekadar duduk di tepi sungai yang tenang. Menurutnya, suara air yang mengalir bisa membantu menenangkan detak jantung dan memperbaiki suasana hati. Bayangkan, di masa itu belum ada riset neurologi atau psikologi seperti sekarang. Tapi Ibnu Sina sudah memahami dampak air terhadap kondisi emosional seseorang. Kini, psikologi modern menyebut ini sebagai hidroterapi atau terapi air, dan telah menjadi metode penyembuhan di banyak pusat rehabilitasi. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina menganggap air sebagai penghubung antara dunia jasmani dan rohani. Dalam banyak tradisi spiritual, air menjadi sarana pensucian. Ia membersihkan bukan hanya tubuh dari kotoran, tapi juga hati dari gelisah. Berwudu sebelum salat, menurutnya, bukan hanya kewajiban agama, tapi juga kesempatan untuk menyucikan diri sebelum berhubungan dengan Sang Pencipta. Ibnu Sina juga percaya bahwa kualitas air memengaruhi kualitas pikiran. Air yang bersih dan segar, menurutnya, mendorong munculnya ide-ide yang jernih. Sebaliknya, air yang keruh atau tercemar akan mengganggu metabolisme dan juga kejernihan berpikir. Oleh karena itu, ia sangat menganjurkan agar air yang diminum diperhatikan betul kualitasnya. Ia juga mengaitkan air dengan tidur yang berkualitas. Ia menulis bahwa mandi dengan air hangat sebelum tidur bisa membantu merilekskan otot-otot dan mempercepat proses tertidur. Hal ini kini telah terbukti secara ilmiah. Mandi air hangat menjelang tidur bisa meningkatkan pelepasan hormon melatonin yang membantu tidur lebih nyenyak. Bagi Ibnu Sina, kesehatan adalah harmoni antara tubuh, pikiran, dan alam. Air adalah elemen yang menyatukan ketiganya. Ia mengalir dalam tubuh kita, hadir dalam alam sekitar kita, dan membentuk pondasi dari kehidupan itu sendiri. Dalam pelajarannya, ia juga menasihati agar kita tidak mengonsumsi air dingin secara berlebihan, terutama setelah makan atau saat tubuh sedang berkeringat. Ia menyadari bahwa suhu air yang masuk ke tubuh memengaruhi pencernaan dan peredaran darah. Air hangat, menurutnya, lebih cocok untuk menjaga fungsi tubuh tetap stabil. Kita dapat belajar banyak dari pandangannya yang halus namun tajam ini. Ia tidak sekadar berbicara sebagai seorang tabib, tapi juga sebagai seorang pengamat kehidupan. Ia memperhatikan detail kecil yang sering terlewat oleh kebanyakan orang. Ia tahu bahwa terkadang solusi dari penyakit tidak selalu terletak pada obat, tapi pada kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap remeh. Mengonsumsi air yang cukup, memilih sumber air yang bersih,
menjadikan air sebagai teman dalam ritual harian. Ini semua bukan hanya nasihat kuno, tapi prinsip yang terbukti menyelamatkan hidup. Hari ini, banyak orang menderita penyakit kronis yang bermula dari dehidrasi, sakit kepala, sembelit, kelelahan, bahkan masalah ginjal. Seandainya kita bisa menghidupkan kembali kesadaran akan pentingnya air seperti yang diajarkan Ibnu Sina, mungkin banyak penyakit bisa dicegah tanpa harus mengandalkan obat-obatan mahal. Dan lebih dari itu, Ibnu Sina mengajak kita untuk bersikap penuh rasa syukur terhadap air. Ia bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Ia adalah rahmat, karunia, dan sekaligus ujian. Apakah kita menggunakannya dengan bijak? Apakah kita menjaganya dari pencemaran? Apakah kita membagikannya pada yang membutuhkan? Baginya, cara kita memperlakukan air mencerminkan cara kita memperlakukan kehidupan itu sendiri. Siapa yang boros terhadap air, maka ia boros terhadap anugerah. Siapa yang merusak air, maka ia merusak ekosistem kehidupan. Dan tentu, kita tak bisa bicara tentang air tanpa berbicara tentang keberlanjutan. Ibnu Sina sudah mengingatkan, jauh sebelum ada istilah krisis air global, bahwa air bisa habis jika manusia tidak berhati-hati. Ia menyarankan agar sumur dan mata air dijaga, agar hutan tetap lestari, karena ia tahu bahwa alam adalah sistem yang saling terhubung. Menjaga air berarti menjaga masa depan. Bayangkan, lebih dari 1000 tahun lalu, seorang manusia dari dunia Islam telah menanam benih kesadaran lingkungan yang sangat relevan bagi zaman kita. Dan semua itu ia rangkai dalam bingkai pemahaman tentang air dan kesehatan. Ilmu Ibnu Sina bukan hanya warisan masa lalu. Ia adalah pelita bagi masa depan. Dan lewat ajaran-ajarannya, kita bisa menyadari bahwa kadang jawaban dari masalah hidup bukanlah hal yang rumit. Kadang, ia sesederhana segelas air jernih, diminum dengan kesadaran penuh, dan disyukuri dalam hati. Kita akan terus menyusuri pemikiran Ibnu Sina dalam pembahasan berikutnya. Namun satu hal yang bisa kita petik hari ini adalah, air bukan hanya cairan penawar dahaga. Ia adalah kunci dari keseimbangan, simbol dari kehidupan, dan cermin dari jiwa manusia yang sehat. Dan seperti yang ditegaskan Ibnu Sina, air juga bisa menjadi media penyembuhan yang sangat kuat jika digunakan dengan kesadaran. Ia pernah mencatat bahwa orang-orang yang mengalami gangguan saraf, kelelahan mental, atau bahkan gangguan emosi dapat merasakan ketenangan melalui suara air yang mengalir. Dalam karyanya, ia menjelaskan bagaimana alam, termasuk air, punya efek langsung terhadap psikologi manusia. Kini, sains modern menyebut ini sebagai terapi suara alam, atau nature sound therapy. Banyak rumah sakit dan pusat pemulihan mental menggunakan suara air terjun, gemericik sungai, atau ombak laut untuk membantu pasien mereka rileks. Apa yang diungkap Ibnu Sina berabad-abad lalu ternyata tidak sekadar teori, tapi telah menjadi pijakan dalam terapi modern. Air adalah perantara keheningan. Saat seseorang menatap air yang tenang, pikirannya ikut menjadi tenang. Saat seseorang mandi di sungai yang jernih, tubuhnya serasa disegarkan tidak hanya oleh suhu air, tetapi juga oleh energi yang terkandung di dalamnya. Ibnu Sina memahami ini lebih dari sekadar logika medis. Ia merasakan nilai spiritual dari air itu sendiri. Ia juga memberi perhatian besar pada cara air dikonsumsi. Ia menyarankan agar kita minum secara perlahan, tidak tergesa-gesa. Karena air, seperti halnya ilmu, harus diserap pelan-pelan agar manfaatnya meresap ke dalam seluruh tubuh. Minum sambil berdiri atau dalam kondisi terburu-buru, menurutnya, bisa mengganggu keseimbangan tubuh dan menyebabkan gangguan pencernaan. Lihatlah betapa detil perhatian beliau terhadap aspek kecil yang sering kita abaikan. Bagi Ibnu Sina, setiap tindakan sehari-hari bisa menjadi bagian dari pengobatan jika dilakukan dengan benar. Bahkan cara kita minum air pun termasuk bagian dari ilmu kesehatan. Lebih jauh, Ibnu Sina juga memberi petunjuk tentang pentingnya air dalam menjaga kebersihan. Ia melihat hubungan erat antara kebersihan dan kesehatan yang sekarang menjadi prinsip dasar ilmu kedokteran. Ia percaya bahwa air bukan hanya untuk menyegarkan, tapi juga untuk menjaga tubuh dari penyakit.
Inilah yang kemudian kita kenal sebagai dasar dari higiene, yang menjadi bagian penting dalam kesehatan masyarakat modern. Ketika seseorang menjaga tubuhnya tetap bersih dengan air, ia bukan hanya menjauhkan diri dari kotoran fisik, tapi juga menyucikan dirinya secara batin. Dalam pemikiran Ibnu Sina, tubuh dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Air berperan menjaga keduanya tetap seimbang dan harmonis. Ia juga membedakan air berdasarkan sumbernya. Air hujan, air sungai, air sumur, dan air laut, masing-masing memiliki karakter dan manfaat tersendiri. Air hujan, misalnya, dianggapnya sebagai air yang paling murni dan penuh energi alamiah, selama ia tidak tercemar. Air sungai baik untuk menyegarkan, sementara air laut memiliki khasiat dalam menguatkan tubuh, jika digunakan dengan tepat. Dalam dunia modern, banyak dari kita lupa akan hubungan spiritual dan filosofis seperti ini. Kita hanya melihat air sebagai komoditas. Kita lupa bahwa ia adalah anugerah, bukan sekadar benda mati. Pandangan Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa dalam seteguk air ada pelajaran, ada kesehatan, ada kedamaian, dan ada kehidupan. Ia tidak hanya menulis tentang air di dalam kitab, tapi menjadikan air sebagai bagian dari praktik pengobatannya. Ia menganjurkan pasiennya untuk mandi di waktu tertentu, berendam dengan air hangat yang dicampur dengan bahan alami seperti bunga atau garam, dan menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur. Ini bukan sekadar gaya hidup, tapi bentuk perawatan diri yang menyeluruh, secara fisik dan spiritual. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal minum obat ketika sakit, tapi soal membangun kesadaran dari hal paling sederhana, seperti air. Minum dengan cukup, mandi dengan tenang, membersihkan diri dengan niat untuk menyucikan hati. Semua itu bisa menjadi terapi, jika dilakukan dengan pemahaman yang mendalam seperti yang diajarkan Ibnu Sina. Dan dalam dunia yang makin terputus dari alam, pelajaran ini terasa semakin relevan. Mungkin sudah waktunya kita kembali mendekat kepada alam, kembali mendekat kepada air. Karena di sanalah terletak kunci kesehatan yang selama ini kita cari. Air tidak pernah memilih kepada siapa ia mengalir. Ia memberi kehidupan pada siapapun yang membutuhkannya. Maka jadilah seperti air, mengalir dengan lembut, memberi manfaat, namun tetap kuat dalam alirannya. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa manusia sehat bukan hanya yang kuat fisiknya, tapi juga yang tahu cara hidup selaras dengan alam. Dengan memahami ajaran ini, kita tidak hanya menjaga tubuh, tapi juga membentuk karakter yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih menyatu dengan semesta. Dan semuanya dimulai dari satu hal yang sederhana, menghargai air. Dalam pandangan Ibnu Sina, air juga memiliki keterkaitan erat dengan energi kehidupan. Ia bukan hanya unsur fisik yang menyegarkan tubuh, tetapi juga unsur metafisik yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Ketika seseorang duduk di tepi sungai, memandangi aliran air yang terus bergerak, sesungguhnya ia sedang menyaksikan refleksi dari kehidupan itu sendiri, terus mengalir, terus berubah, namun tetap menuju arah yang pasti. Ibnu Sina sering mengingatkan bahwa stagnasi adalah awal dari penyakit, baik dalam tubuh maupun dalam kehidupan. Ia menulis bahwa air yang menggenang tanpa pergerakan akan cepat menjadi sarang penyakit. Begitu pula dengan manusia. Jiwa yang tidak bergerak, tidak mencari ilmu, tidak memperbaiki diri, akan melemah dan kehilangan semangat hidup. Maka air menjadi pengingat penting, bahwa hidup harus terus mengalir, terus mencari makna, dan tidak berhenti dalam zona nyaman. Dari cara pandang inilah kita bisa mengambil pelajaran luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa terjebak, merasa tidak bergerak, merasa kering dari semangat. Mungkin itu karena kita lupa menjadi seperti air. Lupa untuk mengalir. Lupa untuk fleksibel. Lupa untuk tetap jernih meski menghadapi batu-batu ujian. Dalam terapi dan pengobatan, Ibnu Sina juga memperkenalkan metode yang kini sangat relevan, hidroterapi. Ia menganjurkan penggunaan air hangat untuk meredakan nyeri otot, dan air dingin untuk merangsang sistem saraf.
Ia percaya bahwa suhu air dapat memengaruhi kondisi psikologis dan emosional seseorang. Ketika seseorang berada dalam tekanan mental yang berat, berendam dalam air hangat bisa mengembalikan keseimbangan batin. Ketika tubuh terasa lesu dan tidak bertenaga, percikan air dingin bisa membangkitkan kesegaran dan semangat. Kita bisa lihat bagaimana beliau menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dalam satu kerangka berpikir yang harmonis. Ini bukan sekadar saran dokter, tapi juga arahan dari seorang filsuf yang memahami hakikat manusia secara utuh. Baginya, tubuh bukan mesin. Ia adalah bagian dari jiwa, dan kesehatan sejati adalah ketika keduanya dalam keadaan selaras. Tidak hanya itu, Ibnu Sina pun mencatat pentingnya waktu dalam menggunakan air. Pagi hari, katanya, adalah waktu terbaik untuk menyegarkan tubuh. Malam hari, waktu yang baik untuk menenangkan pikiran. Ia percaya bahwa alam memiliki iramanya sendiri, dan air seharusnya digunakan dengan memperhatikan irama itu. Dalam bahasa modern, kita mengenalnya sebagai ritme sirkadian, siklus biologis alami tubuh manusia yang kini diakui oleh ilmu kedokteran. Betapa luar biasanya wawasan Ibnu Sina yang sudah memikirkan ini jauh sebelum dunia mengenal istilah-istilah ilmiah. Ia menuliskannya dengan bahasa yang puitis namun syarat makna. Sebuah bukti bahwa ilmu bisa bersatu dengan keindahan. Air, dalam catatannya, juga berfungsi sebagai sarana refleksi. Dalam keheningan, ia mendorong orang untuk berpikir, merenung, dan menyadari kembali siapa dirinya. Tak heran jika banyak orang bijak dan pemikir besar dalam sejarah memilih tempat yang dekat dengan air, danau, sungai, atau laut, untuk mencari inspirasi. Ibnu Sina memahami ini secara mendalam. Ia tahu bahwa manusia tidak hanya perlu makan dan tidur, tapi juga butuh waktu untuk menyendiri, berdialog dengan diri sendiri, dan mendengarkan suara hati. Dan air adalah medium terbaik untuk itu. Coba kita renungkan, kapan terakhir kali kita meminum air dengan sepenuh kesadaran? Kapan terakhir kita mandi dengan penuh rasa syukur karena tubuh ini masih diberi kesehatan? Kapan terakhir kita duduk diam, mendengar suara air, dan membiarkan hati kita berbicara? Pelajaran dari Ibnu Sina bukanlah pelajaran yang rumit. Ia justru sangat sederhana. Namun karena kesederhanaannya itulah, banyak dari kita melupakannya. Kita terburu-buru menjalani hidup. Kita minum bukan karena haus, tapi karena rutinitas. Kita mandi bukan untuk menyegarkan jiwa, tapi hanya untuk membersihkan tubuh. Padahal, jika kita kembali menghayatinya seperti yang diajarkan Ibnu Sina, setiap tetes air bisa menjadi obat. Obat untuk tubuh yang letih. Obat untuk hati yang gelisah. Obat untuk pikiran yang kusut. Ibnu Sina tidak hanya ingin kita sehat. Ia ingin kita sadar bahwa kesehatan sejati dimulai dari kesadaran. Dari perhatian terhadap hal-hal kecil. Dari penghargaan terhadap apa yang selama ini kita anggap biasa. Dan air adalah lambang paling nyata dari kebijaksanaan itu. Air mengajarkan kita untuk tidak melawan arus, tapi mengikuti alurnya dengan bijak. Air tidak pernah membanggakan dirinya, namun ia adalah sumber kehidupan bagi semua. Ia mengalir di tempat rendah, mengajarkan kita makna kerendahan hati. Ia membersihkan, menyembuhkan, menyejukkan, tanpa pernah meminta imbalan. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Kita mengejar target, angka, pencapaian. Tapi mungkin, sesekali, kita perlu berhenti sejenak, mendekat ke alam, mendekat ke air, dan belajar menjadi manusia kembali. Inilah ajaran Ibnu Sina yang tak lekang oleh waktu. Tentang air, tentang kesehatan, dan tentang kehidupan. Bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihayati. Untuk dijadikan bagian dari cara kita hidup setiap hari. Dan dalam hembusan terakhir pemikiran Ibnu Sina tentang air, kita kembali diingatkan bahwa semua yang hidup memiliki ikatan yang dalam dengan unsur ini. Ia tidak hanya mengalir di sungai dan danau, tetapi juga mengalir dalam darah kita, dalam air mata kita, dalam udara lembab yang kita hirup setiap pagi. Ia adalah simbol dari kesinambungan, dari kehidupan yang terus berlangsung meski waktu berjalan tanpa henti.
Ketika kita membuka mata di pagi hari dan meminum seteguk air pertama, Ibnu Sina ingin kita tidak hanya memuaskan dahaga jasmani, tapi juga menyadari bahwa di dalam setiap tetesnya terdapat rahmat, energi, dan potensi penyembuhan yang telah disiapkan alam untuk kita. Lebih dari 1000 tahun lalu, beliau telah menuliskan bahwa air yang bersih adalah hakikat dari tubuh yang sehat. Bahwa menjaga kebersihan air adalah menjaga keberlangsungan umat manusia. Bahwa mengabaikan air sama saja dengan mengabaikan hidup itu sendiri. Itulah sebabnya, dalam kitab-kitabnya, Ibnu Sina tidak sekadar mencatat resep dan obat. Ia menanamkan hikmah, menyulam filsafat dalam ilmu, dan menjadikan setiap nasihatnya sebagai warisan abadi yang terus mengalir hingga kini. Maka, jika hari ini kamu sedang mencari ketenangan, mencari kesehatan, atau bahkan mencari makna dari hidupmu, mulailah dari hal yang paling dekat, air. Minumlah dengan sadar. Mandi dengan rasa syukur. Duduklah di tepi air dengan hati yang terbuka. Dan biarkan ia membisikkan kebenaran yang mungkin selama ini terpendam. Bahwa kesembuhan bukan hanya perkara medis, tapi juga perkara kedamaian jiwa. Sahabat, kisah Ibnu Sina bukan hanya tentang ilmu kedokteran, tapi tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh. Yang mengerti bahwa air bukan benda mati, tapi guru yang lembut, yang terus mengajarkan kita tentang kehidupan, kesederhanaan, dan ketenangan. Jadikan nasihat ini bagian dari harimu. Jangan tunggu sakit untuk mulai peduli. Jangan tunggu penyesalan untuk mulai berubah. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kisah dan pandangan Ibnu Sina hari ini bisa memberikan makna baru dalam hidupmu. Jangan lupa untuk bagikan video ini jika menurutmu bermanfaat, dan tinggalkan komentar tentang bagaimana air telah berperan dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap sadar, dan teruslah mengalir, seperti air.